Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang karakteristik pembelajaran matematika di SD. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama. Saya Ari Suci Cahyaning Rizky dengan NIM 190404048 dan teman saya Kurnia Ayu Madurati dengan NIM 190404031. Kita lanjut. Apa sih karakteristik itu? Menurut Purwodeminto, karakter adalah watak, tabiat atau sifat-sifat kejiwaan yang ada pada diri setiap manusia. Dan menurut I.R. Pedjowijotno, karakter atau watak adalah seluruh aku yang ternyata dalam tindakannya atau insani. Karakter siswa adalah semua watak yang nyata dan timbul dalam suatu tindakan siswa dalam kehidupan setiap saat. Maka, tidak heran jika bentuk dan karakter siswa juga berbeda-beda. Sebelum kita ke karakteristik matematika, kita simak karakteristik siswa sekolah dasar itu seperti apa. Pada dasarnya, siswa-siswi sekolah dasar itu senang bermain, senang bergerak, bekerja kelompok, dan meniru atau memperagakan yang dicontohkan oleh orang dewasa atau guru. Nah, kita ke karakteristik matematika SD itu seperti apa sih? Sebelum itu, kita bahas tujuan matematika bagi siswa SD. Seperti yang sudah dibahas kelompok sebelumnya, tujuan matematika bagi siswa SD yaitu berpikir logis, berpikir analisis, berpikir sistematis, berpikir kritis, berpikir kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Tentunya masalah dalam matematika ya, bukan masalah keluarga. Lanjut, kita ke karakteristik umum matematika. Karakteristik umum matematika ini dibagi menjadi 3, yaitu fakta, konsep, operasi, dan relasi. Fakta yaitu pemufakatan atau konvensi dalam matematika yang biasanya diungkapkan lewat simbol tertentu. Misalnya, angka 2 disimbolkan dengan 2 seperti ini, seperti yang dicontoh. Kemudian konsep. Konsep yaitu ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan atau mengkategorikan sekumpulan objek. Apakah objek tertentu merupakan contoh konsep atau bukan? Contohnya misal bentuk segitiga. Dengan konsep segitiga tersebut, kita bisa membedakan mana bentuk segitiga dan mana yang bukan bentuk segitiga. Begitupun dengan lingkaran. Kita bisa membedakan mana yang lingkaran dan mana yang bukan lingkaran. Kemudian operasi dan relasi. Apa sih operasi dan relasi itu? Operasi adalah pengerjaan hitung, pengerjaan aljabar, dan pengerjaan matematika lainnya. Sementara relasi adalah hubungan antara dua atau lebih elemen. Contoh operasi seperti penjumlahan pengurangan, perkalian pembagian, irisan, gabungan, dan lain sebagainya. Dan contoh relasi adalah seperti sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan sebagainya. Nah, kemudian kita ke ciri-ciri pembelajaran matematika di SD. Di sini ada 5 ciri-ciri pembelajaran matematika SD. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan metode spiral. Metode spiral yaitu dengan menghubungkan topik sebelumnya dengan topik berikutnya. Jadi ketika kita menjelaskan topik yang akan kita jelaskan itu, kita menghubungkan topik itu dengan topik yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang kedua, pembelajaran matematika bertahap. Jadi, kita ajarkan dari konsep yang sederhana sampai dengan konsep yang lebih sulit. Jadi bertahap, dari yang mudah dulu, kemudian yang ke lebih sulit. Yang ketiga, pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi. Kebenaran matematika merupakan kebenaran yang konsisten. Artinya, tidak ada pertentangan antara kebenaran yang satu dengan kebenaran yang lainnya.
Suatu pernyataan dianggap benar jika didasarkan kepada pernyataan-pernyataan sebelumnya yang telah diterima kebenarannya. Jadi konsisten ya, jawabannya hanya satu. Kemudian pembelajaran dengan metode induktif. Matematika merupakan ilmu deduktif. Namun, karena sesuai tahap perkembangan mental siswa, maka pada pembelajaran matematika di SD digunakan dengan pendekatan induktif. Contohnya, pada bangun datar dan bangun ruang. Pengenalannya tidak dimulai dari definisi terlebih dahulu, tetapi dimulai dengan memperhatikan contoh-contoh dari bangun tersebut dan mengenal namanya. Yang terakhir, pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran secara bermakna merupakan cara mengerjakan materi pembelajaran yang mengutamakan pengertian daripada hafalan. Dalam pembelajaran bermakna, siswa mempelajari matematika mulai dari proses terbentuknya suatu konsep, kemudian berlatih menerapkan dan memanipulasi konsep-konsep tersebut pada situasi baru. Dengan pembelajaran seperti ini, siswa terhindar dari verbalisme. Verbalisme itu kayak kata-kata yang harus dihafal. Kalau mereka sudah mengerti, mereka akan hafal dengan bahasa mereka sendiri. Kemudian perbedaan matematika sebagai ilmu dan matematika sekolah. Perbedaannya di sini ada 4, yaitu perbedaan dari cara penyajian, dari pola pikir, semesta pembicaraan, dan tingkat keabstrakan. Mari kita simak lebih lanjut. Pada penyajian matematika tidak harus diawali dengan teorema maupun definisi, tetapi haruslah disesuaikan dengan perkembangan intelektual siswa. Contohnya, pada topik perkalian, pengertian perkalian seharusnya tidak langsung menyajikan bentuk matematika. Semisal 3 kali 4 sama dengan 12. Penyajian hendaknya didahului dengan menggunakan penjumlahan berulang dengan menggunakan peraga, misalnya kelereng. Jadi 3 kelereng ditambah 3 kelereng ditambah 3 kelereng sebanyak 4 kali, dan hasilnya adalah 12. Yang kemudian pola pikir. Pembelajaran matematika sekolah dapat menggunakan pola pikir deduktif maupun pola pikir induktif. Hal ini harus disesuaikan dengan topik bahasan dan tingkat intelektual siswa. Sebagai kriteria umum, biasanya di SD menggunakan pendekatan induktif lebih dulu, karena hal ini lebih memungkinkan siswa menangkap pengertian yang dimaksud. Contohnya kayak yang tadi ya, pengertian pada materi bangun datar. Jadi kita tidak langsung menerangkan bangun datar tersebut, namun memberi gambar agar mereka tahu, oh ini segitiga, oh ini lingkaran, seperti itu. Kemudian semesta pembicaraan. Sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual siswa, maka matematika yang disajikan dalam jenjang pendidikan juga menyesuaikan dalam komplekkan semestanya. Semakin meningkat tahap perkembangan intelektual siswa, maka semesta matematikanya semakin diperluas. Contohnya, operasi bilangan bulat pada kurikulum 2004 di SD dibatasi pada operasi penjumlahan dan pengurangan saja. Operasi yang berlaku pada bilangan bulat seperti perkalian, pembagian, dan perpangkatan tidak diberikan di SD. Namun pada kurikulum saat ini, materi-materi ini sudah ada di SD. Tingkat keabstrakan. Seperti pada poin sebelumnya, tingkat keabstrakan matematika juga harus menyesuaikan dengan tingkat perkembangan intelektual siswa. Di SD, dimungkinkan untuk mengkonkretkan objek-objek matematika agar siswa lebih memahami pelajaran. Namun, semakin tinggi jenjang sekolah, tingkat keabstrakan objek semakin diperjelas. Contohnya, dalam pembelajaran fakta mengenai bilangan di SD, siswa tidak langsung diperkenalkan simbol 2, 3, beserta sifat urutannya, tetapi dimulai dengan menggunakan benda-benda konkret dan menyuguhkan sifat urutan atau relasi sebagai sifat lebih dari atau kurang dari. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan pada forum diskusi. Apabila saya bisa menjawab, saya akan menjawab. Dan jika saya tidak bisa menjawab, saya akan berusaha untuk menjawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.